Hi everyone, in this video I will share to you about the language features of recount text. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membagikan materi tentang ciri kebahasaan atau language features dari text recount. Okay, as usual, we will start with reading an examples of recount text. Nah, seperti biasa, di sini kita akan mulai dengan membaca sebuah contoh kalimat recount text. So, the title is Exciting Holiday. Judulnya adalah liburan yang menyenangkan atau Exciting Holiday. Okay, let's start. Last December 2024, Putra and his little brother, Tama, went to Bali. They visited many places. First, they visited Tanah Lot Beach. The sun shone brightly, and the scenery was very beautiful. Putra and Tama saw many people in that beach, also sellers who sold many kinds of souvenirs. Tama bought a beautiful shell necklace for his mother. Second, they went to Bali Safari and Marine Park in Gianyar. They saw many kinds of animals there, such as lion, tiger, orangutans, elephants, giraffes, and others. Putra didn't forget to take pictures of the animal excitedly. Then, Putra and Tama felt hungry and went to a restaurant. As soon as they finished their lunch, Putra and Tama decided to go back to hotel. Putra and Tama really enjoyed the trip and hope could visit Bali again. That was an exciting holiday for them. Okay, so that is the text, recount text entitled Exciting Holiday. Nah, tadi itu dia teks yang berjudul Exciting Holiday, yaitu merupakan sebuah teks recount yang menceritakan tentang suatu pengalaman yang dialami oleh Putra dan adiknya Tama. Okay, so I have a question here. Let's we observe. What is the text about? Nah, tadi teks itu adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman Putra dan Tama. Pengalaman tentang apa? Seperti itu. And then, can you mention the characteristic of recount text? Nah, bisakah kalian menyebutkan apa saja ciri-ciri atau karakteristik dari teks recount tersebut? Okay, from the title we know that exciting holiday, dari judulnya kita tahu. Exciting holiday artinya liburan menyenangkan. Jadi, teks ini tentang liburan yang menyenangkan yang dialami oleh Putra dan adiknya Tama. Okay, good. So, and what is the characteristic of recount text? Apa saja karakteristik dari teks recount? Di semester 1, kita sudah belajar apa saja ciri-ciri dari teks recount itu. Nah, sekarang di semester 2 ini kita akan memperdalam. So, we are going to deepen the understanding about recount text. Okay, the first one, let's we review the generic structures. Kita akan review dari generic structure dulu atau struktur umum dari teks recount. Tentu ada pembukaan, isi, dan penutup sebagaimana teks pada umumnya. But what's the name of the structures in recount text? Tapi apa nama dari struktur atau bagian-bagian teks tersebut di teks recount? Okay, the first one we have orientation, bagian pembuka. Nah, di sini adalah kalimat pertama dari paragraf tersebut, yaitu last December 2024, Tama and his little brother, Putra and his little brother Tama went to Bali. Jadi, di bagian orientation atau pembuka ini dijelaskan kapan kejadiannya, yaitu last December, siapa yang mengalami, Putra and his little brother, apa kejadiannya, went to Bali, dan di mana kejadiannya, ya tentu di Bali. Jadi, di orientation ini ada penjelasan tentang who, siapa yang mengalami kejadiannya, when, kapan kejadiannya, where, di mana, dan what, apa kejadiannya. Next, bagian isi, series of event. Nah, di series of event ini diceritakan, oh mereka pergi ke Bali, lalu urutan kejadiannya seperti apa yang mereka lakukan pertama, kedua, sampai yang terakhir.
seperti itu. Jadi sini ceritakan mereka pertama pergi ke Tanah Lot, kemudian yang kedua pergi ke Bali Safari dan Marine Park, sampai akhirnya mereka juga sempat pergi ke restoran untuk makan siang karena sudah lapar, dan yang terakhir ialah kembali ke hotel tempat mereka menginap. Okay, the last one is comment or reorientation. Nah, bagian penutup di sini adalah bagian reorientation, disebut dalam recontext, atau bagian di mana si penulis atau yang mengalami kejadian tersebut memberikan komentarnya terhadap bagaimana pengalaman yang mereka alami tersebut, apakah menyenangkan atau misalnya kurang mengenakan. Kalau di sini Tama dan Putra mengatakan bahwa liburan yang mereka alami ini adalah liburan yang exciting, menyenangkan seperti itu, dan mereka menikmati liburannya dan berharap bisa kembali lagi ke Bali. Okay, that's the generic structures. Nah, itu generic structure-nya. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, hari ini di video ini kita akan bahas tentang language features of recontext. Nah, bagaimana dengan ciri atau unsur-unsur kebahasaannya selain tadi struktur dari teks tersebut. Yang pertama, nah, ketika kita menulis teks recount, kita harus tahu dulu topik apa yang mau kita ceritakan. Dari teks tadi, exciting holiday, oke. Jadi, kita bisa mengetahui, oke. Topiknya sudah ada pada kalimat pertama. So, what the topic is? Okay, the topic is Putra and Tama holiday in Bali. Kalian bisa bilang topiknya tentang liburannya Putra dan Tama di Bali, atau kunjungan atau perjalanan Putra dan Tama di Bali. Oke, nah seperti ini. Topik itu muncul di awal paragraf, oke, atau di paragraf pertama kalau misalnya teks tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Oke, jadi bisa di awal paragraf atau di paragraf pertama. Kalau ada judul, maka akan lebih mudah mengetahui topiknya dari judul teks tersebut. Seperti itu. Next, specific participant. Nah, berikutnya, ciri kebahasaan atau language features dari recontext adalah fokus kepada tokoh utama yang mau diceritakan. Jadi, siapa yang mengalami cerita ini? Okay. For examples, on the text, di teks tadi, partisipan atau si tokoh yang menjadi pusat dari cerita atau pengalaman tersebut adalah Putra dan adiknya. So, Putra and his little brother Tama. Okay. Nah, kita bisa menemukan jawaban ini, partisipan, itu masih di paragraf awal atau kalimat awal di teks recount tersebut. Okay. Number 3, use simple past tense. Jadi ingat, salah satu ciri khusus dari recount text adalah frequent use of simple past tense, menggunakan kalimat dalam pola simple past tense atau kejadian lampau secara konsisten begitu. Jadi hampir semua kalimat dalam teks recount tersebut menggunakan simple past tense. Contohnya, nah, di sini, last December, Putra and his little brother Tama went to Bali. Kata pergi di sini ditulis dengan menggunakan verb 2 atau kata kerja lampau, yaitu went, bukan go. Karena kalimatnya menunjukkan kejadian yang sudah lampau, past. Jadi simple past tense di sini yang digunakan. Berikutnya, that was an exciting holiday for them. Liburan tersebut adalah liburan yang menyenangkan untuk mereka. Kata adalah di sini bukan menggunakan is tapi was, karena liburannya sudah dialami tahun lalu, seperti itu. Okay. Berikutnya, use action verb. Jadi, dalam teks recount ini akan muncul beberapa kata kerja yang menunjukkan tindakan. Action itu artinya tindakan. Oke. Contohnya, nah, action verb di sini ditulis dalam bentuk verb 2 atau kata kerja lampau. Contoh, mau menulis kata pergi, dalam teks recount bukan kata go yang ditulis tapi kata when. Jadi, when yang digunakan. Berikutnya, kemudian mengunjungi, visited. Ini digunakan kalau kalimatnya kalimat positif, seperti itu. Berikutnya adalah kata melihat. Yang ditulis adalah saw, yang merupakan verb 2 dari see. Kemudian ada juga selesai. Verb 1-nya finish, verb 2-nya adalah finished.
dengan berakhiran ed. Jadi diingat, action verb atau verb dalam simple past itu ada dua. Regular yang berakhiran ed dan irregular yang perubahan. Nah, jadi kalau irregular itu perubahan kata kerja yang bentuknya tidak beraturan. Contoh dari kata go berubah menjadi when. Jadi tidak ada satu huruf yang sama persis. Itu disebut dengan kata kerja yang tidak beraturan. Nah, berikutnya ciri kebahasaan dari recount text adalah use conjunction. Apa itu conjunction? Oke. So, conjunction itu adalah konektor, penghubung. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata hubung. Such as, nah dalam bahasa Inggris kita bisa mengenal beberapa conjunction yang umum digunakan dalam recount text. Contohnya adalah before, sebelum, after, setelah, when, ketika, then, kemudian, during, selama, finally, akhirnya. Nah, conjunction ini tidak semua harus digunakan dalam recount text. Kita bisa memilih salah satunya atau beberapa dari contoh conjunction ini, termasuk juga and atau or. Tapi yang jadi fokus dalam pembelajaran kali ini adalah kata before, after, when, then, during, finally, bisa juga first, second, next, after that, itu juga termasuk. Nah, contohnya di sini dari teks tadi exciting holiday ada contohnya first. Nah, first they visited Tanah Lot Beach. Second, they went to Bali Safari and Marine Park in Gianyar. Nah, ini beberapa contoh conjunction yang terdapat pada teks. Ada juga kata then. Kemudian, then Putra and Tama felt hungry and went to a restaurant. Jadi, fungsi dari conjunction atau kata penghubung ini adalah untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Seperti itu. Oke, the last one, nah yang terakhir ini adalah use adjective of emotion. Biasanya dalam recount text itu terdapat kata sifat, terutama kata sifat yang menggambarkan perasaan atau emotion, emosi seperti itu. Nah, contohnya adalah happy, senang, sad, sedih, tired, lelah, bad, buruk, memorable, berkesan, terrible, itu artinya sangat buruk, dan yang lainnya. Jadi, banyak jenis kata sifat, tapi tidak semua kata sifat merupakan adjective of emotion atau kata sifat yang menggambarkan perasaan. Nah, jadi dalam teks recount ini digunakan kata sifat yang menunjukkan perasaan ketika akan membuat gambaran atau kesimpulan tentang pengalaman yang mereka alami. Apakah pengalamannya happy experience or bad experience? Nah, adjective of emotion ini bisa dilihat pada bagian akhir, ya. Jadi kalimat terakhir dalam paragraf recount atau di paragraf terakhir dalam teks recount. Contohnya di sini, Putra and Tama really enjoyed the trip and hope could visit Bali again. That was an exciting holiday for them. Jadi pada kalimat terakhir ini digambarkan atau disimpulkan bagaimana perasaan Putra dan Tama ketika berlibur di Bali. Mereka menggunakan kata exciting di sini untuk menggambarkan perasaan mereka. Artinya menyenangkan. To sum up, nah jadi untuk menyimpulkan secara singkat, language features-nya akan seperti ini anak-anak. Yang pertama, kalian akan perlu mengetahui apa topik dari text recount itu atau text recount yang akan kalian buat topiknya seperti apa. Kedua, introduce specific participant. Siapa tokoh utama yang akan menjadi pusat dari cerita atau pengalaman yang mau kalian ceritakan di sini. Gampangnya, pengalaman siapa yang mau kalian ceritakan? Apakah diri sendiri atau orang lain yang kalian tahu kejadiannya? Ketiga, ingat untuk menulis kalimat dalam teks recount menggunakan simple past tense. Keempat, kalian akan menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya ada pergi, kemudian mengunjungi, melihat, selesai, atau misalnya kalian makan, minum, itu adalah kata kerja tindakan. Nah, kelima, kalian akan menggunakan conjunctions atau kata penghubung dalam kalimat atau pada teks recount kalian untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Contohnya ada kata first, second, then, yang lainnya ada kata when juga. Nah, yang terakhir adalah adjective of emotion. Nah, untuk adjective of emotion ini tidak selalu
ada di recount text. Jadi untuk penggunaan kata sifat yang menunjukkan perasaan tidak selalu wajib atau tidak harus ada di recount text. Ini optional sifatnya. Boleh ada, boleh tidak. Nah, biasanya adjective of emotion ini bisa kalian temukan di bagian terakhir recount text yang bernama reorientation atau bagian penutupnya. Oke, nah ini juga yang akan menjadi nanti bahasan kita di kelas ketika kalian bekerja dalam kelompok. So, I will ask you to find the language features of text that I already prepared for you. Jadi kalian akan bekerja dalam kelompok dan menentukan fitur atau ciri-ciri kebahasaan dari teks recount yang sudah saya siapkan. Kalian akan bekerja secara kelompok, nanti mencari tahu poin 1 sampai dengan poin 6. Seperti apa topik dari teks tersebut, siapa tokoh yang diceritakan, kalimat simple past tense-nya seperti apa, kemudian action verb-nya apa saja, kata penghubung yang terdapat dalam teks tersebut apa, dan yang terakhir adalah adakah kalimat ungkapan perasaan atau kata sifat yang menunjukkan perasaan di bagian akhir teks recount tersebut. Okay, so that's all the materials that I shared to you today. Thank you so much for watching and see you on the next video.